Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya jami'an. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, agar dapat mengidentifikasi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam kalimat sederhana, dan selanjutnya, agar dapat memahami kaidah setiap komponen jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang meliputi ciri-ciri dan syaratnya. Baik, langsung saja. Mahiyah jumlah? Apa sih jumlah itu? Dalam bahasa Indonesia, jumlah berarti kalimat, yaitu susunan kata yang memiliki hubungan subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab, jumlah terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Lahid al-jadwal al-atiyah. Perhatikan tabel berikut. Kira-kira apa ya persamaan dan juga perbedaan dari tabel ini? Jika kita perhatikan, susunan kalimat dalam setiap tabel berbeda ya teman-teman. Pada kolom yang pertama, kalimat diawali dengan kata kerja atau fi'il. Sedangkan pada kolom yang kedua, kalimat diawali dengan isim atau kata nomina. Untuk tabel atau kolom yang pertama ini kita sebut jumlah fi'liyah. Sedangkan untuk tabel yang kedua kita sebut jumlah ismiyah. Kenapa ya disebut jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Yuk kita pelajari lebih lanjut, apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Yang pertama, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab yang diawali oleh isim, yaitu kata nomina, seperti kata benda, nama orang, atau kata ganti atau isim domir ya dalam bahasa Arab. Untuk jumlah ismiyah sendiri tersusun dari mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai predikat. Contohnya, al-muslimu yusalli jama'atan fil masjid. Seorang muslim sedang sholat berjamaah di masjid. Kalimat ini merupakan jumlah ismiyah karena diawali oleh isim, yaitu al-muslimu, di mana al-muslimu ini berkedudukan sebagai mubtada atau subjek dalam kalimat. Sedangkan yusalli berkedudukan sebagai khobar alias predikat yang menjelaskan keadaan dari mubtada. Kita ingat lagi ya teman-teman, jadi untuk susunan jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada sebagai subjek dan juga khobar sebagai predikat. Mubtada adalah subjek, bisa berupa kata benda atau kata ganti seperti isim domir. Mubtada harus marfu, artinya harokat terakhirnya harus domah atau sesuai dengan tanda pada i'rab. Sedangkan khobar adalah predikat yang berfungsi melengkapi makna mubtada atau memberikan informasi mengenai mubtada. Khobar terbagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad dan juga khobar jumlah. Khobar mufrad itu adalah khobar yang terdiri dari bukan jumlah atau serupa jumlah, jadi khobarnya itu berdiri sendiri. Contohnya sebagai berikut, ad-dinu majmu'atun minal qawaid. Agama adalah seperangkat aturan. Pada kalimat ini, ad-dinu berfungsi sebagai mubtada atau subjek, sedangkan majmu'atun ini berfungsi sebagai predikat yang membentuk khobar mufrad. Kenapa disebut khobar mufrad? Karena majmu'atun ini tidak membentuk jumlah dan juga tidak membentuk sibhul jumlah atau yang serupa jumlah. Contoh lainnya dapat dilihat pada tabel berikut. Al-muslimu mujtahidun, al-muslimani mujtahidani, al-muslimuna mujtahiduna. Al-muslimu mujtahidun ini adalah jumlah ismiyah, di mana al-muslimu sebagai mubtada dan mujtahidun sebagai khobar mufrad. Karena mujtahidun ini tidak membentuk jumlah maupun simbol jumlah, tetapi mujtahidun ini berdiri sendiri. Sedangkan khobar jumlah adalah khobar yang terdiri dari jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah dengan menggunakan fi'il, serta sibhul jumlah atau yang menyerupai jumlah. Dalam hal ini yang disebut sibhul jumlah adalah jar majrur atau dzaraf. Berikut adalah contoh jumlah ismiyah dengan pola mubtada dan khobar jumlah dengan menggunakan fi'il. Al-masihiyuna yata'abbaduna fil kanisati. Artinya, orang-orang Kristen beribadah di gereja. Al-masihiyuna berkedudukan sebagai mubtada atau subjek, sedangkan yata'abbaduna fil kanisati merupakan jumlah fi'liyah. Yata'abbaduna sendiri merupakan fi'il mudhari, maka yata'abbaduna dalam kalimat ini berkedudukan sebagai khobar jumlah. Contoh lain dengan menggunakan pola mubtada dengan isim domir dan khobar jumlah dengan menggunakan fi'il mudhari.
Contohnya, huwa yadhabu ilal madrasah, huma yadhabani ilal madrasah, dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan contoh penggunaan jumlah ismiyah dengan menggunakan pola mubtada, isim dhamir, dan khobar jumlah. Baik, kita lanjutkan. Unzur ilal hadihil jumlatul ismiyah. Setelah kita perhatikan pada tabel ini, jumlah ismiyahnya itu tergantung pada dua hal. Yang pertama, tergantung dengan jantinanya atau jangan betina alias muzakkar dan muannas dalam bahasa Arab, dan juga tergantung pada mufrad, musanna, jama atau bilangannya. Pada kolom alif, mubtadanya maupun khobarnya membentuk muzakkar. Sedangkan pada kolom ba, mubtada dan khobarnya membentuk muannas. Seperti al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu mubtada. Al-muslimu ini membentuk muzakkar. Dan juga berdasarkan bilangannya al-muslimu ini mufrad. Sedangkan mujtahidun juga muzakkar, berdasarkan bilangannya mujtahidun mufrad. Kemudian kita ke kolom sebelahnya, al-muslimatu mujtahidatun. Al-muslimatu ini muannas. Sedangkan mujtahidatun juga muannas. Dari segi bilangannya, al-muslimatu mufrad, mujtahidatun juga mufrad. Kita masuk ke baris kedua. Di situ ada jumlah ismiyah al-muslimani mujtahidani. Kalau kita lihat, pola mubtada dan khobarnya membentuk pola muzakkar. Dari segi bilangannya, al-muslimani ini musanna dan mujtahidani juga musanna. Kita ke sebelahnya. Nah, untuk yang sebelahnya ini adalah jumlah ismiyah dengan pola muannas, al-muslimatani mustahidatani. Dari segi bilangannya, mubtada dan khobar dari al-muslimatani mustahidatani merupakan bilangan musanna. Berdasarkan tabel yang kita amati, maka mubtada dan khobar pada jumlah ismiyah ini harus sama dalam muzakkar muannas, kemudian dalam mufrad, musanna, dan jama'. Apabila mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Sebaliknya, apabila mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas. Dalam segi bilangan pun harus sama. Apabila mubtadanya mufrad, maka khobarnya mufrad. Apabila mubtadanya musanna, maka khobarnya pun harus musanna. Selanjutnya, apabila mubtadanya dalam bentuk jama', maka khobarnya pun harus dalam bentuk jama'. Nah, teman-teman, setelah kita membahas sedikit tentang jumlah ismiyah, kemudian juga melihat contoh-contoh dari jumlah ismiyah, kita bisa mendapatkan syarat dari jumlah ismiyah. Jika kita simpulkan, syarat dari jumlah ismiyah ini yang pertama adalah i'rab atau harokat akhir mubtada harus marfu. Artinya harokat terakhirnya harus doma atau sesuai dengan tanda i'rabnya. Yang kedua, mubtada dan khobar harus sama dalam muzakkar dan muannas atau jantina. Yang ketiga, mubtada dan khobar harus sama dalam mufrad, musanna, jama' atau bilangannya. Yang keempat, mubtada dapat berupa isim ma'rifat, sedangkan khobar nakirah, kecuali dalam keadaan tertentu seperti jika khobar didahulukan, maka mubtada dalam keadaan nakirah. Nah, untuk poin yang keempat ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, setelah kita belajar tentang jumlah ismiyah, hai bina nastamir, yuk kita lanjut dengan mempelajari jumlah fi'liyah. Jika jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim, maka jumlah fi'liyah adalah kebalikannya. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab yang diawali oleh fi'il, kata verba atau kata kerja, baik fi'il madi, fi'il mudhari maupun fi'il amar. Jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il sebagai predikat dan fa'il sebagai subjek. Contohnya, yata'abbadu al-budiyuna fil ma'badi yusamma bifihara. Nah, untuk mengartikannya, walaupun diawali dengan fi'il, tidak harus kita sebutkan fi'ilnya dulu. Nah, pola ini menjadi ciri khas dari bahasa Arab itu sendiri ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kalau pola kalimat itu harus subjek, predikat, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Arab tidak mesti subjek kemudian predikat, tapi bisa dibalik juga predikat kemudian subjek. Tapi untuk menerjemahkannya kita kembalikan ke budaya Indonesia. Artinya orang-orang Buddha beribadah di tempat ibadah yang disebut vihara. Susunan jumlah fi'liyah ini merupakan keunikan dari bahasa Arab itu sendiri.
Yata'abbadu al-budiyuna fil ma'badi yusamma bivihara, ini merupakan jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il, yaitu yata'abbadu. Di sini yata'abbadunya merupakan fi'il dan berkedudukan sebagai predikat. Sedangkan al-budiyuna merupakan fa'il atau pelaku yang dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Kita ingat-ingat lagi ya teman-teman susunan dari jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dulu kemudian disambung dengan fa'il atau pelaku. Berikut adalah contoh dari jumlah fi'liyah. Yang pertama, yata'abbadu al-masihiyuna fil kanisah. Orang-orang Kristen melakukan ibadah di gereja, di mana yata'abbadu sebagai fi'il dan al-masihiyuna sebagai fa'il. Contoh yang kedua, yatazayyanu masjidul istiqlal bil qubbatil kabirah. Di sini jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il yatazayyanu. Nah, di sini artinya Masjid Istiqlal dihiasi dengan kubah yang sangat besar. Contoh lain dari jumlah fi'liyah ada pada tabel berikut. Sholla al-muslimu, yusalli al-muslimu. Nah, jadi jumlah fi'liyah ini bisa diawali oleh fi'il madi maupun fi'il mudhari. Di mana kata sholla itu menjadi fi'il, sedangkan al-muslimu menjadi fa'il. Kemudian ada yusalli al-muslimani. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam jumlah fi'liyah yang harus sama itu antara mudzakkar dan muannasnya. Jika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya pun kita gunakan mudzakkar. Apabila fa'ilnya muannas, maka fi'il yang kita gunakan pun fi'il muannas. Sedangkan dalam hal bilangan, ketika fa'ilnya berbentuk mufrad, musanna, jama', maka fi'il yang kita gunakan cukup bentuk mufradnya saja. Jadi untuk fi'il dan fa'il ini tidak harus sama dalam bilangan, tetapi harus sama dalam bentuk mudzakkar dan muannasnya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa syarat jumlah fi'liyah yang pertama, fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannas. Yang kedua, i'rab fa'il harus marfu. Sedangkan yang ketiga, jika fa'ilnya mufrad, musanna atau jama', maka fi'ilnya cukup menggunakan mufradnya saja. Setelah kita pelajari apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, kemudian melihat contohnya dan mengenal syarat-syaratnya, kita bisa membandingkan perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama, untuk jumlah ismiyah diawali oleh isim, sedangkan jumlah fi'liyah diawali dengan fa'il. Dari segi susunan, jumlah ismiyah tersusun dari mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai predikat. Sedangkan untuk jumlah fi'liyah susunannya predikat dulu yaitu fi'il, kemudian disusul dengan fa'il atau subjek. Yang ketiga dari segi i'rab, subjek dari jumlah ismiyah yaitu mubtada harus beri'rab marfu. Begitupun subjek dalam jumlah fi'liyah, fa'il harus beri'rab marfu. Yang keempat, mubtada dan khobar dalam jumlah ismiyah harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Dalam jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il juga harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Perbedaan yang terakhir, pada jumlah ismiyah, mubtada dan khobar harus sama dalam mufrad, musanna, dan jama' atau bilangannya. Sedangkan dalam jumlah fi'liyah, fa'il dan fa'il tidak harus sama dalam bilangan, cukup menggunakan fi'il mufradnya saja. Di sini juga ada beberapa contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang kita temukan dalam Al-Quran. Taib, naktafi birosatina, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Syukron ala husni itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.